Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'il ihsan alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil tahlil. Kita melaksanakan haul terkhusus untuk nenek kami Ma Hajah Rohanah binti Bapak Haji Endak. Beliau wafat di awal-awal bulan Ramadan. Beliau adalah wakif daripada tanah masjid yang tadi kita bersama-sama melaksanakan sholat isya dan tarawih, dan juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Mulia, yang mohon doanya mudah-mudahan almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kita, beliau dalam kuburnya dijadikan taman dari termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mungkin ditanya kenapa kita melaksanakan haul untuk leluhur kita, maka kami hanya bisa menjawab, kami hanya melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh kaum Ansor wal Muhajirin ketika mereka mengatakan alladzina yaquluna ighfir lana dzunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mereka berdoa untuk leluhur-leluhur mereka, dan juga dikatakan haul karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yazuru fatla Uhudin kulla hawrin. Sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ziarah pada syuhada Uhud setiap tahun. Itu yang pertama. Kami melaksanakan haul karena ada dalilnya. Yang kedua, di malam ini kita melaksanakan haul Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tercatat di dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan juga apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada sahabat Badar dengan jumlah 313 sahabat melawan kurang lebih sekitar 1000 kaum kufar musyrikin, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan umat Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Madza tu'aduna bi ahli Badrin fikum?" Maka Rasulullah menjawab kama min afdhalil muslimin. Sahabat Badar adalah termasuk paling utamanya dari umat Islam. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "I'malu ma syi'tum," lakukan apa yang kalian inginkan, karena mereka para sahabat Badar telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita melaksanakan haul daripada guru kita semua, daripada gurunya guru kita, Abuya As-Sayyid Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mempunyai julukan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mempunyai julukan Al-Muhadis di zaman. Dan beliau dikatakan juga kebanyakan para ulama, jika engkau ingin melihat rupa Rasulullah SAW, maka lihatlah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena ketampanannya, karena kedermawanannya, karena ilmunya, beliau dikatakan mirip seperti Rasulullah SAW. Banyak sekali kata-kata mutiara yang keluar dari beliau. Beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab, dan termasuk kata-kata mutiara yang luar biasa. Beliau mengatakan
ma qad sya'artu bi badrin min nashri ilmi walau ala syakhsin wahidin. Aku, kata beliau, tidak pernah merasa bosan untuk menyebarkan ilmu walaupun hanya kepada satu orang. Dan termasuk kata-kata beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, atamanna min Allah ayat biruhi wa ana baina tulabi wa baina kutubi wa ana sha'im. Aku mengharapkan, kata beliau, dicabut nyawaku, digenggam ruhku, sedangkan aku berada di sekitar para murid-muridku, sedangkan aku berada di sekitar kitab-kitabku, dan aku dalam keadaan berpuasa. 2004 kalau tidak salah, pada tanggal 15 Ramadan kalau tidak salah, malam Jumat, saya termasuk yang hadir pemakaman Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Doanya, keinginannya tercapai ketika beliau menginginkan wafat di antara murid-muridnya, wafat di antara kitab-kitabnya, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Setelah tarawih, saya mendengarkan kabar malam Jumat, sehingga pada hari Jumat pagi kami dari Madinah berombongan melaksanakan ibadah umroh sekaligus untuk menghadiri pemakaman beliau. Saya ketika itu bersama beberapa sahabat melaksanakan sholat Isya di luar Masjidil Haram dengan harapan saya bisa hadir paling depan dalam pemakaman beliau. Tetapi setelah Isya selesai, bahkan saya berzikir sambil berjalan, saya melihat lebih daripada 1/4 yang hadir di Masjidil Haram keluar untuk mengikuti pemakaman Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Perasaan saya berada tidak jauh daripada keranda. Perasaan saya bisa hadir lebih dekat, tetapi ternyata walaupun pada waktu itu belum banyak handphone yang ada bisa mengambil gambar, tapi ada beberapa orang yang bisa mengambil gambar yang punya handphone. Saya melihat ternyata sudah banyak orang, mungkin ribuan, mungkin jutaan manusia yang memenuhi makna. Selama saya di Madinah dan sampai saat ini, saya belum pernah masuk ke makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tetapi pada waktu itu kesempatan yang luar biasa, pintu makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra dibuka dan kami bisa berziarah ke makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Itu adalah mungkin salah satu karomah dari yang dimiliki dari guru kita Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang keempat malam ini tentu merupakan Ummul Mukminin Hubabah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang paling dicintai. Kita tahu beliau mendapatkan salam bukan hanya dari malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, Inna Allah yubashiruki bi baitin min khasabin wala khasabin wala nasabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Rumah yang terbuat dari perhiasan yang luar biasa, dari permata-permata yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membuka kitab tafsir Ma'alimut Tanzil atau yang terkenal dengan tafsir Imam Al-Baghawi, maka ada salah satu kisah yang luar biasa, yaitu kisah tentang seorang khadim Rasulullah SAW, seorang maula Rasulullah SAW yang bernama Thauban. Thauban ini merupakan orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Karena hubbu syahid dari Rasulullah, walakinnahu qalilu sabr minhu. Tetapi dia sedikit mempunyai kesabaran karena kecintaan kepada Rasulullah. Dikatakan dalam kitab tersebut, pada suatu hari Thauban ini berubah wajahnya.
wajahnya kelihatan seperti orang yang sakit, seperti orang yang sedih. Maka ketika Rasulullah bertemu, Rasulullah bertanya, ma ghayra launuka, apa yang membuat engkau berubah, wajah engkau ini berubah? Maka Thawban mengatakan, saya tidak sakit, saya tidak mempunyai penyakit, tetapi saya mempunyai kerinduan kepada engkau wahai Rasulullah. Saya terpikirkan di akhirat, kalau saja saya masuk surga, maka engkau akan berada di surga yang paling tinggi bersama para nabi, dan sedangkan aku akan berada di surga yang paling rendah. Kalau aku tidak masuk surga, kata Thawban, lam araka abada, maka saya tidak akan melihat engkau selama-lamanya. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Terbukti yang saya lihat, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki begitu cinta kepada Sayyidatina Khadijah. Beliau mengarang kitab namanya Al-Bushra fi Manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kecintaan beliau mengumpulkan beliau dengan Sayyidatina Khadijah. Makamnya pun sebelum dikumpulkan di akhirat di surganya Allah, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki makamnya dekat dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga tadi kita baca Al-Qur'an. Habib Zaki guru kita bertepatan dengan malam ini memperingati nuzulul Qur'an, yang kita yakini Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Al-Qur'an turun pada Lailatul Qadar. Al-Qur'an diterima Rasulullah SAW wahyu pertamanya. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Yang pada intinya beliau ingin mengingatkan kepada kita sebuah hadis Rasulullah SAW, asyam wal Qur'an yashfa'an lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat nanti. Puasa akan mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu minat ta'am wal akli wa syahwaat fi nahar. Ya Allah, kata puasa, aku melarang dia makan, minum, syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fi. Begitu juga Al-Qur'an akan mengatakan di akhirat nanti, ya Rabb, mana'tuhu, aku melarang dia minan naum, malam harinya dia tidak tidur untuk membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi, jadikan aku syafaat kepada orang tersebut. Fayashfa'ani, maka puasa dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, tadi kita melaksanakan sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kita tadi membaca Al-Quran, kita tadi berzikir, kita tadi mengingat kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, kita tadi berdoa, dan ada di hadapan kita Duriah Rasulullah SAW, guru kita yang kita cintai. Mudah-mudahan juga beliau mencintai kita. Mudah-mudahan kecintaan kita ini menjadikan kita bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf jika banyak kekurangan, karena terus terang kalau berbicara di hadapan guru kita bagaikan pasir atau debu yang tidak ada apa-apanya. Karena kata Arab mengatakan idza wujidal maqbal tayammum. Ada guru kita, saya bukanlah siapa-siapa, hanya mungkin perintah daripada guru kita yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semuanya. Amin wa afikum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.